Bekerja sama dengan Selamat malam, apa kabar pemirsa KTV dimanapun Anda berada? Semoga Anda dan keluarga selalu sehat walafiat. Seperti biasa, Coffee Table Talk akan hadir dengan informasi yang akan menambah wawasan Anda. bekerja sama dengan Pemirsa KTV pasti sudah tidak sabar untuk bertemu kembali serta menambah wawasan Anda bersama Theocentric Motivator kita yaitu Pak Eloy Zaluku. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yaitu bekerja sesuai bakat. Mau tahu bakat Anda? Tanpa berlama-lama langsung saja kita sapa Pak Eloy yang sudah ada di samping saya. Halo Pak Eloy, apa kabar? Luar biasa, istimewa sekali. Istimewa sekali. Hari ini kita istimewa loh, karena bajunya kompak. Setiap minggu kita semakin kompak aja ya pastinya dong. Nah Pak Eloy, hari ini kita akan membahas bekerja sesuai bakat. Pastinya pemirsa KTV di rumah, saya, Sandy dan juga seluruh kru mau tahu apakah sekarang kita sudah bekerja sesuai bakat, ya kan? Tapi kalau kita berbicara bekerja sesuai bakat, kita berbicara soal bakat nih. Pengertian bakat pasti buat masing-masing orang berbeda. Nah, saya mau tahu nih, pengertian arti sebuah bakat dari seorang Theocentric Motivator itu seperti apa? Bagus sekali. Pemirsa KTV yang ada di rumah, setiap bakat sebetulnya itu semuanya baik dan punya potensi untuk mengukir sejarah. Tetapi seseorang bisa berakhir sebagai pecundang karena dia tidak mengenal bakat khusus yang ada dalam dirinya. Dan itulah sebab kenapa kita membahas itu malam ini. Nah, dari sisi Theocentric, saya mesti menyampaikan basis berpikirnya dulu. Karena kalau tidak, nanti kesimpulan di akhir menjadi ngambang. Berbeda juga. Ya. Jadi pemirsa KTV, kalau ingat, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa motivasi yang kita bahas di segmen dan di program ini bukan motivasi biasa. Tetapi motivasi yang basisnya adalah Theocentric. Theo adalah Tuhan, sentrik adalah pusat. Di mana Tuhan menjadi pusat dari kehidupan kita. Betul sekali. Itu dari sisi Theocentric. Kemudian ada motivation. Motivation itu di mana kita bekerja keras. Dan kita melakukan yang terbaik. Nah, saya juga rindu sekali kepikir bahwa setiap kita yang mendengar semua ini, motivasi itu penting banget. Tetapi motivasi itu adalah sisi mata koin, mata uang yang kedua. Theocentric itu harusnya menjadi yang paling utama. Dan di dalam Theocentric itu berbicara mengenai that you know God and God knows you. Ini penting sekali, Net, karena kalau kita hanya berbicara mengenai motivasi menemukan bakat saja, ini sebetulnya hanya untuk sementara. Tetapi Theocentric itu berbicara bukan hanya yang sementara, kita berbicara mengenai kekekalan, eternity. Setelah meninggal kita akan kemana? Nah, kalau berbicara di situ sebetulnya ada 4. Yang pertama adalah that you know the true God and the true God knows you. Bahwa pemirsa KTV mengenal Tuhan yang benar dan Tuhan yang benar mengenal Anda. Ini penting. Karena waktu Natalie mengatakan saya mengenal Tuhan, Tuhan belum tentu mengenal Natalia loh. Jadi ini penting. Jadi itu bicara mengenai Theocentric sendiri basisnya adalah bahwa Natalie mengenal Tuhan dan Tuhan mengenalmu. Karena ada satu cerita di mana pada akhirnya ada banyak orang mengatakan saya mengenal Tuhan. Saya ibadah ini, saya melakukan itu. Dan pada akhirnya Tuhan akan mengatakan saya tidak pernah mengenal engkau. Jadi bagaimana caranya biar Tuhan Nah, itu kita akan bahas di segmen-segmen berikutnya. Tetapi itu basisnya. Nah, nanti di ujung adalah, jadi kan ada 4. That you know God and God knows you. Ada yang kedua, Tuhan yang manakah itu? Dan yang ketiga, saya tidak bahas, tapi yang terakhir pada akhirnya, that you will live your life according to His will, not yours. Jadi itu basisnya, sehingga dengan Anda mengenal Tuhan dan Tuhan mengenalmu, maka Anda tidak lagi hidup sesuai apa yang Anda mau, tetapi apa yang Beliau mau. Nah, di situ ada obedience, di situ perlu ketaatan. Sehingga waktu kita berbicara mengenai bakat nanti, bakat itu bukan hanya berbicara gua mau apa.
Ya. Karena di dalam buku yang kita bahas ini, Life Success Triangle, it is not about what you want. It is about what He wants to do through you. Jadi bukan tentang apa yang Anda mau, tetapi apa yang beliau mau di dalam hidup Anda. Nah, jadi itu namanya teosentrik. Nah, pertanyaan saya kepada pemirsa KTV di rumah adalah, sungguhkah Tuhan menjadi pusat dari kehidupan Anda? Sungguhkah Tuhan menjadi pusat dari pekerjaan? Kalau yang masih kuliah, sungguhkah beliau menjadi pusat? Atau sebetulnya Anda menjalani hidup itu semau diri Anda sendiri? Nah, kalau semau diri Anda sendiri, maka apa yang saya bicarakan ini tidak nyambung dengan Bapak dan Ibu. Oke. Kenapa? Karena basis berpikirnya berbeda. Jadi yang kita bicarakan adalah God is the center. Tuhan adalah pusat. Apapun agama keyakinan Anda, selama Anda yakin ada kuasa yang lebih tinggi dari manusia, that's what we call spiritual. Spiritual. Nah, jadi spiritual itu basisnya. Nah, sekarang di dalam kehidupan kita ini, Natali dan pemirsa di rumah, minimal kalau kita membicarakan mengenai apa yang terjadi dalam hidup kita. Sekarang kan kita sudah memasuki Januari, sudah minggu kedua ini. Iya. Artinya kereta sudah jalan. Betul. Nah, pertanyaannya di ujung nanti di Desember 2016, seperti apa sih hasilnya? Nah, selama beberapa bulan ke depan ini, apapun yang terjadi selalu ada dua kemungkinan alasan. Nah, ini mesti diketahui juga. Apa itu? Dan saya ingin ulang terus karena ini menjadi landasan apakah kita itu menjadi manusia yang dewasa atau tidak. Dan ngomong-ngomong mengenai kedewasaan, Natali, tidak ada hubungannya dengan usia. Oh. Karena ada orang yang berumur 90 tahun belum tentu dewasa. Jadi kedewasaan tidak diukur dari usia. Tidak juga diukur ya? dari usia. Ada orang berusia 24 tahun seperti Brother Sandy tapi dewasa sekali. Iya, betul sekali. Jadi ada dua kemungkinan alasan, Natali, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mau kaya, mau miskin. Mau bahagia, mau tidak. Ya. Oke, mau sukses atau gagal. Yang kita sebut sebagai decreed by God atau permits by God. Decreed by God itu Tuhan tetapkan. Kita menyebutnya takdir. Yang kedua, permits by God. Tuhan izinkan, kita sebut sebagai nasib. Nah, di dalam permits by God itu nanti ada tiga lagi. Yang saya sudah bicarakan entah di sini atau di tempat lain, berbicara mengenai natural law, hukum alam. Berbicara mengenai yang kedua, human free will, kehendak bebas manusia. Dan yang ketiga adalah satanic intervention. Ada setan yang mengganggu kita. Ya. Nah, takdir itu berbicara, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan, given, sudah dari sananya. Tapi yang kita bicarakan dari sisi motivasi termasuk bakat ini, itu adanya di dalam yang kita sebut sebagai hubungan pertemuan antara bakat dan juga human free will. Oke. Jadi human free will ini yang nanti kita bahas lebih mendalam. Dan pemirsa, kita akan belajar dalam sekali malam ini. Oke, kita akan membahas lebih mendalam lagi mengenai bakat, arti sebuah bakat dari sisi seorang theocentric motivator. So, pemirsa KTV di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk bersama theocentric motivator kita, Eloy Zaluku, hanya di KTV, televisi kota kita.